tadi Gunung Burangrang itu adanya di Bandung dan kebetulan gua seperti biasa gua berangkat dari Bekasi. Tadi sih niatnya kita berangkat awalnya subuh ya. Cuman biasa penyakit orang Indonesia. Sekarang udah jam 9:30. Estimasi dari sini sampai sono itu 2 jam. Kira-kira jam 1 baru udah mulai bisa trekking. Oke, ikutin terus perjalanannya. Bio Gak ada gini terus. Ya oke coy, mantap. Sekarang gua udah di parkiran mobil Gunung Burangrang. Tadi kita sampai sini jam 12 ya, jam 12. Sekarang udah 12:30. Ngopi-ngopi dulu ya kan. Dari sini ke base camp sih katanya dekat. Oke, lanjut terus, mantap. Banyak yang naik deh. Lumayan. Campnya muat luas kan ya? Di atas muat berapa tem? Semua sih kalau beberapa. Ya, makasih. Oke, Mama. Ya oke, sekarang gua udah sampai di base camp Burangrang. Jadi buat lo yang mau kesini, mau registrasi per orang itu tarifnya 15 ya. Tarifnya 15.000. Nah, di sini tuh ada 2 objek yang bisa dikunjungin. Pertama ada Curug. Curug kayaknya sih jalurnya ke sana gitu. Beda jalur ya. Ada Curug dan ada pendakian Gunung Burangrang. Di base camp Gunung Burangrang ini ketinggiannya itu 1250 ya. Cuacanya sih lumayan. Sekarang gue lumayan cerah, tapi agak dingin sih, 21 derajat Celcius. Base campnya juga asik, banyak warung, ada tempat sewa-sewa tenda. Jadi kalau belum ada yang belum sarapan bisa sarapan dulu. Iya, bisa sarapan di sini. Bisa ngopi-ngopi kayak gue nih, ngopi Udah jam 3. rencananya jalan jam 1 dari sini ya. Sekarang udah jam 2:30. Paling habis ngopi ngantuk ya kan. Makan dulu. Pulang. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus. Elvio Ke arah kiri terus. ya oke. Sebelum kita mulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Burangrang Ke kiri terus. Turun apa naik, Kak? Oh, naik. Oh, duluan ya.
Ya oke coy, jadi pendakian kali ini gue ditemenin sama kawan gue. Halo, nama gua Januari Ki. Ya Januari Ki, buat lo yang pengen tahu, Januari Ki ini salah satu pencipta lagu terpopuler di 2021. Lo bisa cek channel ya di YouTube. Iya. Namanya Januari Ki. Iya, lo bisa cek di situ, lagunya mensayat-sayat hati. Kebetulan ini ya karena kita mau ke gunung juga ada lagunya tentang Iya. gitu. Sambil konten lagu di sini. Ditemenin sama Monge. Sambil gak ada gidik ya, Bray? Gak ada gidik. Nah, gue juga sama Ricky ini, gue biasa manggil Jablay sih. Gue sama Jablay. Gue sama Jablay biasanya, bukan kali ini kita naik bareng deh ya. Sebelumnya gue di Kerinci ya. Kerinci gue jalan bareng berdua juga. Niat banget itu. Iya. Kalau di Kerinci gue jalan bareng, prepare itu 3 bulan sebelum pendakian. Kalau di sini jalan bareng, prepare-nya 3 hari sebelum pendakian. Dadakan juga ya. Sekarang gue udah sampai di pertigaan antara mau ke Curug sama ke Puncak. Jadi kalau lu mau ke Curug itu lurus, kalau ke Puncak itu beloknya ke kiri. Curug apa Cipalasari, Blay? Trek dari bawah gimana, Blay? Tadi, Blay? Kalau menurut gua sih landai ya, tapi capek juga sih. Landai-landai bikin gempor. Jadi gue jalan dari bawah tuh tadi sekitar hampir 40 menit. 40 menit Jarak jalan. Jarak cuman dapet 100 meter vertikal. Iya. Ya udah pokoknya mantap. Ikutin terus perjalanan gua sampai ketemu di pos 2. Mantap. Dari pos 1 ke pos 2 treknya gila. Belum mulai naik. Lanjut, Play. Tadi kasih santai dulu. Udah ya, lanjut ya. Napas sudah mulai ngos-ngosan. Mantap. Jalurnya udah naik terus ini, Bray. Iya. Gimana, Bray? Cukup mengesankan. Nggak ada persiapan nih kemarin nih? Nggak ada. Tapi kita setiap nanjak juga nggak bisa. Nyatu loh. Yang penting tekad, semangat. Semangat. Wah, yang penting apa? Tekad ya. Semangat. Amarah. Membara, mantap. Biar kata kaki begini. Tapi kalau tekad lo udah bulat, insya Allah bisa. Mantap. Penting slow aja kan. Iya. Jalan itu nggak perlu kencang, naik gunung itu nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepat-cepat. Justru kalau cepat-cepat itu tenaga lu itu bakalan cepat habis. Jadi jalan pelan, santai, tapi yang penting konstan. Konsisten, konstan.
dan nikmati pemandangan yang ada. Iya, Jangan mantap. fokus ke atas. Ntar juga nyampe, tenang aja. Lanjut Blay. Lanjut. Mantap. Ya oke Coy. Sekarang gue udah sampai pos 2. Lumayan. Dari pos 1 sampai ke pos 2 itu lumayan nanjak jalannya. Keringat gue juga berdua udah keluarnya segede kancing lepis. Napas juga udah Napas juga udah mulai menipis ya Bay ya. Dari pos 1 berapa tadi Bang? 3,5 jam ya? Setengah jam itu udah santai banget. Nah, paling di sini kita ngerokok sebatang ya, ngerokok, ngeteh, terus itu lanjut. Buat lo yang pengen ke Burangrang, jadi Gunung Burangrang itu ada 3 jalur. Pertama ada jalur komando, yang kita naikin sekarang itu terus yang kita naikin tuh Legok Haji. Legok Haji itu jalur terfavorit karena paling cepat sampai puncak, tapi paling ekstrim di sini. Kalau jalur komando itu lumayan panjang, cuman kalau di situ tuh biasa dipakai buat latihan-latihan militer. Jadi kalau posisinya lu mau naik lewat jalur komando terus ada orang latihan militer, mau gak mau lu ikut latihan militer. Pulang gemper. Jadi kalau ada yang latihan militer itu nggak diperbolehin buat naik. Mungkin mereka ada lokasi khusus yang mesti steril dari orang-orang luar gitu. Terus satu lagi ada jalur namanya jalur tanjakan apa sih Bay? Tanjakan Mentari katanya. Tanjakan Mentari kalau nggak salah. Udah sih itu yang gue tahu jalur di Gunung Burangrang. Kalau emang ada jalur selain 3 jalur itu, lo bisa telepon gue ke rumah gue, kita ngobrol-ngobrol. Oke, mantap. Ya, oke men. Ya wes jalan nih. Jadi trek dari pos 2 ke pos 3 tanjakannya nggak berhenti. Lumayan. Jadi Burangrang via Legok Haji, walaupun estimasinya sebentar katanya, tapi emang beneran, treknya emang beneran nanjak terus ya Blay ya? Awal doang dikasih pemanasan Blay? tapi setelah dari pos 2 ya 1, 2 itu begitu naik terus. Cuman di pos 3 ke pos 4 ini treknya udah mulai berakar, akar yang menyelimuti tanah.
Ya kan ada. Rame di puncak. Udah lumayan rame. Kalau tadi baru 1-2 tenda. Tapi masih ada space lah ya tenda ya? Kalau ke sebelah sananya ada. Oh, ada. Kan di Tugu mah paling cukup 2-3. Kalau sebelah sana masih luas. Ya kan dulu Iya. Iya. Dari mana? dekat dari bawah pada larang. Kamu dari mana? Dari Bekasi. Waduh. Jalan ini. Bekasi ke sini cuma setengah jam kan? Naik apa tadi? Lewat tol. Mau pesawat Sriwijaya. Wah, buset dari dua aja nih. Naik truk. Pas dulu sejauh nggak? Dekat. Di bawah sih. Udah dekat. Iya. Iya, berarti. Lumayan menantang. Oh, Cabai rawit lah. Bener. Tapi untungnya nggak hujan ya. hujan. Kalau tadi kabut cuma sebentar. Kalau hujan bahaya tuh. Nah itu dia. Tadi juga hampir nyerah sih sebenarnya mah ke atasnya parah. Cuman kan ke panasian jadi nggak terlalu. Paling gini. Iya. Semangat masih jauh dah. Ini turun udah sejam nih. Sejam lebih. Nanti naik. Nah, nggak apa-apa. Naik berarti lebih cepat tuh naik. Oke eskalator. Ayo kan. Ayo, ya hati-hati. Main kan? Ya. Gila Blay, berat ya. Pos 3 ke pos 4, pos 2 ke pos 3 apa sih? Pos 3 ya? Kedua. Oh iya, pos 2 ke pos 3 berapa? Jadi ini Burangrang cocok banget untuk pendaki-pendaki pemula tapi yang nggak pemula banget. Nah, pemula yang udah 20-30 kali naik gunung. Tadi kata orang tuh kecil cabai rawit. Iya, jadi cabai rawit pedes. Mantap. Nah, sekarang gue udah sampai di pos 3. Jadi dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih itu 45 menit ya, 45 menit. Terus di pos 3 juga bisa ngadirin tenda, satu tenda kapasitas 2 orang. Itu juga agak sedikit miring-miring dan agak sedikit rawan karena pinggir-pinggirannya dekat sama jurang juga. Terus juga kalau hujan kan pasti jadi Aliran air ya. Karena itu bisa dibilang di tengah-tengah trek ya. Jadi kalau lo yang mau kesini pos 3 itu belum rekomendasi untuk camp. Nggak tahu ntar di pos 4 apakah ada area camp atau enggak. Gimana Blay? Menurut lo trek ke Burangrang nih kayak mirip-mirip kayak di gunung mana nih? Kalau kayak mirip-mirip tuh kayak di Ciremai. Ciremai ya? Mungkin karena di sini kurang panjang ya. Iya. Mantap. Kalau gue sih menurut gue kayak Cikuray. Treknya itu kalau Cikuray bedanya kalau di bawah itu kita lewat Kebun Teh dulu. Kalau yang jalur pemancar nanti dari Kebun Teh baru ada tuh trek nanjak berakar. Terus kalau menurut lu kita pernah ke Kerinci nih, gimana sama Kerinci? Kalau dibandingin sama Kerinci, kalau nilai itu nilai berdasarkan ekstrim terjal atau enggaknya, di sini nilainya itu 60, Kerinci 99. rindu gak lu? Pasti Blay, pasti. Kerinci, Danau Gunung 7, sama satu belum kesampean Danau Kacau ya Blay. Kacau. Itu kita ketok sih waktu ya. Untuk kalau duit sih banyak kayaknya gitu ya. Ya udahin. Iya. Ya udah segitu aja. Habis ini gua di sini mau biasa
sebat ngeplay sebat, terus nyiapin headlamp karena Udah mulai gelap. Oke, mantap. Ya, mantap nih. Mantap. Jadi kita trekking, terangnya dapat, gelapnya dapat. Ini kita karena terlalu santai kali ya. Curhat mulu sih lu. Ngomongin Hidup lah. hidup. Yang cowok gitu, enaknya ngobrol di tempat-tempat sunyi gitu. Iya. Jadi dari perjalanan kita dari bawah sampai atas itu lika-likunya itu sering terjadi di kehidupan. Iya. Kadang kita suka nyes di hati. Kadang sampai emosi yang menggebu-gebu sampai napas aja susah. Ya itulah intinya dari perjalanan itu, belajarnya. Pokoknya Elio Gak ada gini terus. Lanjut Bray. lanjut. Mantap. Oke. Si A, ini pos 4 bukan ya? Bukan nih pertengahan pos 3. Oh pertengahan ya? Pos 3 kan. Ini berarti di atas pos 4. Ya bentar lagi dah pos 4. Oh iya. Udah ke puncak belum? Belum? Oh, Katanya penuh katanya. katanya ya? Ya. Tapi di pos 4 ada camp? Ada kayaknya. Oh ada. Ayo, terima kasih ya. Ya. Ayo. Hati-hati ya. Ayo. Pos berapa Bray? Pos berapa? Hah? Pos 4? Ya oke coy. Sekarang gua udah sampai di pos 4. Jadi dari pos 3 gua udah mulai trekking malam. Ini udah mulai turun hujan. Sejam ya Bro ya? Dari pos 3 sampai sini itu sejam. Pos 4 ini juga nggak disaranin buat ngecamp karena jalur air, terus kiri kanannya juga masih jurang. Jadi ya menurut gua dari base camp sampai atas tuh rekomendasi buat ngecamp itu kayaknya di puncak sih. Iya. Soalnya rata-rata hampir itu tuh jalur air. Iya, jalur air, jalur pendaki lewat. Iya. Ini juga udah mulai gerimis kabut. Lanjut. Jadi gua nggak lama-lama di pos 4, langsung buru-buru ke puncak. Mudah-mudahan hujannya nggak deras. Mudah-mudahan cepat sampai lagi tuh biar bisa istirahat. Iya, Dan besok kembali lagi. mantap. Sunrise. Ya udah, lanjut terus, mantap.
area camp satu lagi di mana bang? Sana? Di sana yang kosong, yang di sana udah penuh. Sana penuh. Iya, Itu ke sana? iya ke bawah kan. Ke bawah ya. Iya, cuman jalannya agak licin jadi harus hati-hati banget. Oh. Di sana penuh ya? Iya penuh. Oh ya. Makasih ya. Iya. Berapa orang kan? Berdua. Berdua. Di sana aja ya mas. Iya kak, di sini aja. Oh kita buat tendanya agak gede sih. Buat tendanya gede. Ini Agak. bisa saya ini tadi. Iya, ini Bisa. Iya. Tapi tenda kita agak gede deh. Nggak muat segini. Talinya nggak ada juga nggak muat. Oh. Dadah, makasih ya. Oh iya. Jalannya ke sini kalau mau ke sana. Oh enggak, mau ngeliat ini doang nih. Oh iya. Oke. Sampai Bre? Sampai? Sampai apa? Puncak. Ya oke cuy. Sekarang kita udah sampai di puncak. Jam berapa? Jam 8:30? Iya. 8:30. Berarti gua jalan 5 jam lebih. Mantap. Kebetulan di sini penuh. Kita Iya. mau cari coba ada angin terus. Di sini area campnya di puncaknya penuh. Terus yang melipir ke kanan juga katanya penuh. Gua mau coba ke yang di sebelah kiri. Mudah-mudahan. Malam minggu. Ya udah. Sampai ketemu di tenda. Mantap. 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 Ya oke coy, sekarang gue udah di area camp. Semalam kita sampai puncak jam 8:30 deh. 9. Iya, jadi malam sampai puncak jam 8:30. Itu orang-orang udah pada Makan. makan. Iya. Jadi pas posisinya gue sampai puncak, itu di sekitar puncak itu udah full tenda. Terus di tempat camp yang melipir ke kanan dari puncak itu juga full. Penuh katanya informasinya dari yang ditunggu. Iya. Gue nggak sempet nyamperin sih. Akhirnya gue melipir yang ke kiri, yang lumayan curam juga ya, kiri kanan curam. Untungnya masih ada area camp walaupun miring-miring. Bentuk tendanya nggak presisi, tapi mau gimana lagi ya kan? Begitu kan kita malam juga. Iya. Mungkin bisa Istirahat lah. Terus tadi juga udah malam, udah sampai tenda camp. Rencananya kita mau sunrise boleh ya? Iya. Tapi ada kendala cuacanya ya. Iya. Cuacanya Berkabut ya, berangin. Jadi gua mikirnya daripada gua ke puncak nyari sunrise maksain yang belum tentu dapat sunrise. Terus gua mikir juga karena di puncak udah full. Jadi mendingan kita lay yang tenda. Ini sekarang tuh udah jam 9:30. Paling abis ini kita masak-masak deh. masak. Kita mau masak. Kita mau masak apa nih? Spaghetti kayaknya. Spaghetti, terus bakso, bikin puding. Habis itu beres-beres baru kita ke puncak. Oke, mantap. Udah jadi belum? Udah dong. Mantap. Makan apa kita nih? Spaghetti sama bakso goreng. Enak ya. Ya oke coy. Sekarang kita udah kelar makan, udah kelar setengah beres-beres ya Bang? Iya. Habis ini gue mau packing terus ke puncak. Nah,
biasa kebutuhan sosial media. Tadi sebenarnya kita habis makan mau ke puncak dulu ya, Bre. Tapi dipikir-pikir nggak jadi lah. Iya, karena kondisinya juga di sini berkabut, kondisinya berkabut, terus gua daripada bolak-balik juga, karena sekarang gue ini sebenarnya ngecampnya itu di jalurnya Tanjakan Mentari ya, Bre. Iya. Katanya di sana. Iya, nggak taunya di sebelah sana tuh jembatan Mentari. Iya, Tanjakan Mentari. Tanjakan Mentari. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada perjalanan gua dari tempat camp ke puncak. Elbio, Gak ada gini terus. mantap. Sekarang waktunya kita puncak. Terus dari puncak kita turun ya, Bre? Ya, langsung turun. Jadi gua naik dari Legok Haji, turun dari Legok Haji juga. Karena parkir mobil di sana ya, Bre. Oke. Sebelum mulai perjalanan kembali, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Burangrang, Gak ada gini terus. mantap. Sekarang cuacanya lagi berkabut parah. Lu juga mesti hati-hati banget ya, Bray, karena treknya nggak begitu kelihatan. Jalannya itu banget. Iya. Kayaknya sih Jurang. kayak gini jurang, Bray. Kayaknya sih di puncak juga udah sepi ya, Bray ya. Udah. Kayak kelihatan udah nggak ada suara orang. Padahal kemarin pas malam gue nyampe tuh rame banget. Dan rata-rata orang yang datang ke Gunung Burangrang ini rata-rata wisatawan dari lokal, pendaki-pendaki dari daerah Bandung, Purwakarta. Hah? Tadi puncak aja.
buat lo yang mau ke Burangrang, kalau lo lewat Ludok Haji tuh tempat rekomendasi buat ngecamp itu nggak ada lagi selain di puncak, karena yang di bawah-bawah tadi itu sebelumnya gue naik ketemu orang ngecamp itu nggak wajar ya, nggak rekomendasi banget buat lo ngecamp di situ, karena selain areanya nggak rata, terus itu jalurnya air, terus itu juga pinggir-pinggirannya jurang dan space-nya juga dikit ya, paling satu tenda. Jadi Jadi kalau yang rame-rame 2 tenda 3 tenda itu nggak bisa. Itu space satu tenda itu juga paling kapasitas 2 atau 3 orang lah maksimal. yang kapasitas lebih besar Nggak bisa. Terus di puncak juga ini paling bisa camp itu sekitar 3 tenda lah wajarnya. Cuman semalam gua sampai di sini ada sekitar 5 tendaan nih, Blay. 5 tenda. Terus di arah yang dari via komando di situ tuh ada sekitar 20-an, nggak nyampe sih, 10 kali, 10 tenda muat. Dan kalau yang di arah dari Tanjakan Mentari itu paling sekitar 8 gitu, 8. Jadi buat lo yang mau ke Gunung Burangrang itu 3 jalur, ada 3 jalur ya, Blas? 3 jalur. Jadi kalau karena semalam gua dari Legok Haji, jadi dari tengah nih. Kalau misalkan lo lewat jalur Tanjakan Mentari itu lo nongol dari sebelah kiri puncak Burangrang, dan kalau via komando itu dari sebelah kanan puncak Burangrang. Cuman katanya sih yang via komando udah nggak diperbolehin, katanya di sana tempat latihan militer, terus masih banyak ranjau yang masih terpendam. Terus juga Yang terpendam biasanya cinta lah ya. Kalau di sini ranjau. nanti disuruh kita udah turun suruh naik lagi. Iya. Misalnya ketahuan. Iya. Kalau misalkan lo dari puncak lo pengen turun di komando lo ya. Sampai bawah lo ketemu Teh Nino di sana. Terus suruh naik lagi. Turun tempat A. Iya. Gak kebayang kan. Naik sekali aja. Ngapa ya? Iya. Udah abis ini kita mau ngapain, Blay? Mau prepare balik kali turun ya. Prepare turun ya? Iya. Ngopi-ngopi dulu di puncak. Karena cuacanya berkabut, jadi gua nggak bisa ngambil shoot yang beauty di sini. Padahal seharusnya ini bagus ya. Iya. Iya. Cocok sih untuk yang mau naik, rekomendasi. Oke. Burangrang oke. Oke. Ya udah, habis itu kita turun lah, habis ngopi-ngopi kita turun. Elvio. Gak ada kedik terus. Akhirnya sampai juga ya, Blay. Warung. Sekarang jam 5:30. Kita turun dari jam 2:30, Blay. Iya. Iya, berarti
turun dari puncak sampai bawah itu 3 jam. Santai sih, jalan pelan-pelan, sebat-sebat. Paling habis ini kita mau ngapain, Bre? Mau makan, makan isi energi dulu, Bu. Isi energi ya, makan, bersih-bersih lah ya. Baru ke parkiran, terus pulang. Elbio. Gak ada gidik terus. Ya oke sobat Elbio, sekarang gue lagi di perjalanan balik menuju rumah di Bekasi. Jadi pendakian kali ini gimana, Bay? Kesan-kesan dari lo? Kalau dari gua itu di luar ekspektasi, karena belum banget sih, katanya 3 jam, gua sampai nggak tahu nyampe emang Katanya kita 5 jam ya? 5 jam, karena jalurnya itu nanjak, terus nggak ada bonus. Gitu, Bay. Ya kalau gue sih lumayan dapat banyak pelajarannya di Gunung Burangrang. Salah satunya itu terkadang kita itu kalau di posisi lagi besar atau lagi tinggi, kita suka menganggap remeh yang kecil, padahal semuanya itu diciptakan itu sama rata, cuman masalah ukuran aja besar atau kecil itu. Intinya yang besar punya kelebihan itu sendiri dan yang kecil punya kebesaran itu tersendiri. Itu sih salah satunya. Lumayan berkesan pendakian kali ini. Ya udah, gua tutup sampai di sini aja perjalanan gua kali ini, karena perjalanan adalah sekolah. maka belajarlah dari setiap perjalanan. Well, you. Nggak ada gini terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gak ada gini.